Kita akan kuliah entomologi dan fitopatologi untuk pokok bahasan jamur patogen tumbuhan. Nah, untuk kuliah hari ini, subpokok bahasan yang akan kita kaji adalah karakteristik jamur patogen. Yang kedua, kita ingin mempelajari klasifikasi jamur patogen. Tidak hanya jamur patogen, tetapi jamur yang ada dan bersimbiosis dengan tumbuhan. Yang kemudian kita akan juga mempelajari bagaimana mekanisme jamur menginfeksi tumbuhan. Lalu kita akan melihat contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jamur patogen tumbuhan ini adalah mikroorganisme yang tergolong dalam eukariota. Biasanya berfilamen, tubuhnya bercabang, mengandung spora, dan tidak berklorofil. Jamur ini memiliki dinding sel yang terdiri atas kitin dan glukan, tapi biasanya tidak memiliki selulosa. Nah, kitin dan glukan ini adalah komponen kerangkanya. Sebagian besar siklus hidup jamur sebagai saprofitik. Nah, tetapi beberapa di antaranya bersifat obligat atau biotrop, yang mana jamur ini hanya hidup dan berkembang pada inang yang hidup. Yang kemudian ada juga bersifat parasit non-obligat, di mana sebagian siklus hidupnya itu dihabiskan pada jaringan tanaman hidup atau inang hidup, dan sisa hidupnya yang lain dihabiskan pada bahan organik mati. Jamur juga bersifat non-obligat yang dapat berupa saprofit fakultatif atau parasit fakultatif. Nah, yang mana tipe 2 ini yang dipilih ini bergantung pada jamur itu lebih dominan bersifat parasit atau saprofit. Ini akan kita kaji khusus nanti pada bagian ekologi jamur. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik jamur. Jamur ini memiliki tubuh berfilamen yang disebut dengan miselium. Miselium ini bercabang ke segala arah. Kalau lihat gambar ini, perhatikan kursor saya. Ini adalah kumpulan miselium jamur. Nah, ini miselium jamur, miselium. Jumlah yang banyak disebut dengan miselia. Nah, cabang atau setiap helai dari miselia ini disebut sebagai hifa. Hifa ini berukuran 2-10 mikrometer. Ada juga yang berukuran besar, tetapi tidak banyak. Nah, panjangnya ini kalau diulur, ditarik, ini diuraikan, ini bisa jadi beberapa meter miselia ini. Nah, miselium ini umumnya mengandung banyak sel atau 1 atau 2 inti per sel. Nah, pada jamur yang lain, miselia banyak mengandung nukleus yang mungkin tidak dipartisi oleh dinding silang atau septum. Nah, ini adalah nukleus jamur, perhatikan kursornya. Ini dinding silang atau disebut dengan septum. Ini dinding sel jamur. Nah, pada bagian jamur yang lebih detail itu tersusun atas protein. Ini adalah glukan dan ini adalah kitin. Nah, kalau kita mengerti struktur sel jamur ini, kita bisa menjadikan ini sebagai patokan untuk mengendalikan jamur. Misalnya, kita bisa menggunakan kitinase untuk merombak dinding sel jamur. Yang kedua, yang selanjutnya adalah reproduksi jamur. Jamur ini bereproduksi terutama dengan spora. Spora ini terdiri atas satu atau beberapa sel. Ini adalah gambar-gambar spora jamur yang saya kutip dari Priyamvada et al. 2017. Nah, spora ini dibentuk secara seksual seperti tunas yang diproduksi pada ranting atau sebagai hasil pembuahan seksual. Nah, spora seksual diproduksi dalam kantung yang disebut dengan sporanium. Nah, beberapa dari spora ini dapat berenang karena memiliki flagela. Ini disebut dengan spora zoospora. Jamur lain memiliki spora seksual disebut dengan conidia. Ini contoh-contoh conidia. Perhatikan kursornya. Nah, dengan memotong sel terminal atau lateral dari hifa khusus yang disebut dengan conidiofor. Conidiofor adalah batang dari conidia ini, batang sebagai penghubung. Dalam beberapa jamur, conidiofor menghasilkan hifa pendek yang disebut dengan vialit.
yang menghasilkan atau membawa konidia secara endogen, kadang-kadang dalam bentuk rantai. Nah, ini adalah konidia-konidia itu yang di atasnya ini. Nah, pada sebagian besar jamur, spora aseksual atau konidia diproduksi di ujung konidiofor ini, seperti yang saya jelaskan tadi, baik secara langsung pada miselium di dalam struktur berdinding yang disebut dengan konidiomata. Nah, bentuk khas konidiomata ini berbentuk labu, disebut pycnidium. Ini gambar ini, coba perhatikan gambarnya. Ini adalah kantung dari spora yang disebut dengan konidiomata, yang bentuk khasnya disebut dengan pycnidium. Dalam beberapa jamur, terminal atau sel intercellary dari hifa ini membesar, membulat, membentuk dinding tebal, ini membesar, bentuknya bulat, dindingnya tebal, ini dindingnya tebal, dan terpisah membentuk chlamydospora. Nah, ini dia. Ini kalau dia sudah terpisah, bentuknya bercabang beberapa, disebut dengan chlamydospora. Perhatikan gambar ini. Nah, reproduksi seksual terjadi pada sebagian besar kelompok jamur. Dalam Zygomycetes, ini Zygomycetes, dua sel gamet dengan ukuran dan penampilan yang sama bersatu menghasilkan zigot yang disebut dengan zygospore. Nah, ini adalah zygospore, hasil penggabungan dua sel gamet yang ukuran dan penampilannya sama. Ini adalah zygospornya. Dalam Chytridiomycetes, gamet motil ukuran sama atau tidak sama membentuk meiosporangia. Nah, dalam Chytridiomycetes. Dalam beberapa jamur tidak ada gamet yang pasti diproduksi, tetapi satu miselium dapat bergabung dengan miselium yang kompatibel lainnya. Nah, dalam Ascomycetes, ini Ascomycetes, spora seksual biasanya berjumlah 8. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diproduksi dalam zigot seperti kantung. Nah, kantung ini adalah kantungnya. Ini sporanya di dalam, ini kantungnya, ini kantung, ini kantung-kantung kecil, kantung. Nah, itu disebut sebagai ascus. Spora yang ada di dalam kantung ini disebut sebagai ascospora. Selanjutnya, Basidiomycetes. Spora seksualnya diproduksi di luar zigot. Ini Basidiomycetes. Nah, seperti kelompok yang disebut Basidium, ini dia. Kelompok spora di dalam kantung di luar sel zigot. Nah, kantung yang berisi spora ini disebut basidiospora. Dalam Chromista, mirip jamur atau disebut juga Oomycetes ini, gametangium dengan ukuran yang tidak sama membentuk zigot. Ini gametangiumnya tidak sama membentuk zigot yang disebut sebagai oospora. Nah, ini adalah oosporanya. Oke. Nah, ini lebih jelas, saya pakai laser pointer sekarang. Untuk kelompok terbesar jamur yang disebut sebagai mitosporik atau dikenal juga dengan jamur imperfect atau Deuteromycetes, ini Deuteromycetes, tidak terdapat reproduksi seksual pada jamur ini. Nah, makanya sebagian besar dia membentuk konidia. Jamur imperfecti ini atau jamur tidak sempurna ini adalah jamur yang tidak sesuai dengan klasifikasi taksonomi jamur biologis atau karakteristik morfologis struktur seksualnya. Nah, bentuk reproduksi seksual mereka belum pernah ditemukan, sehingga karena hal itulah jamur ini disebut sebagai jamur tidak sempurna. Sekarang kita mempelajari jamur. Tadi sudah saya singgung sebelumnya di awal tentang penggolongan patogen tanaman. Ada yang bersifat obligat, parasit obligat, dia hidup pada sel inang hidup. Ada saprofit fakultatif, lebih dominan bersifat parasit daripada saprofit. Ada yang bersifat parasit fakultatif, ini menggantungkan sebagian sumber energi pada tumbuhan inang.
dan saprofit obligat, menggantungkan hidupnya pada bahan organik mati. Nah, istilah penting dalam ekologi jamur yaitu biotrop. Satu, biotrop ini karena ini artinya dia mendapatkan makanan dan menyelesaikan siklus hidupnya pada inang hidup. Contohnya adalah jamur karat, semut, dan jamur embun tepung. Selanjutnya adalah hemibiotrop, yaitu sama seperti jamur biotrop, tapi mampu berkembang pada inang mati. Contohnya jamur penyebab bercak daun. Dan pertotropi, ya ini mematikan inang sebelum melakukan penetrasi. Kemudian hidup secara saprofitik setelah inangnya mati. Contohnya adalah Sclerotium roopsi, menggunakan Sclerotia sebagai bahan makanan untuk energinya menyerang tanaman. Nah, pada patogen atau parasit yang hidup pada inang, ada beberapa karakteristik dan tipenya. Misalnya, karakteristik bertahannya pada tanah, pada udara, atau pada benih. Pada tanah, dia bisa hidup beberapa tahun di situ, walaupun inangnya hilang. Pada airborne pathogen, dia menyebar, sporanya diterbangkan oleh angin, atau dibawa oleh serangga yang melekat pada tubuh serangga. Pada benih, misalnya dia berada pada benih-benih pertanian, lalu kemudian benihnya disebar petani, lalu kemudian pindah daerah, pindah kota, pindah negara. Untuk penyebarannya, cara pemencaran patogen ini bisa secara alami menyebar dalam jangkauan yang pendek, lalu kemudian lebih lamban penyebarannya kalau dia melalui tanah. Sedangkan pada air ini lebih jauh jangkauan penyebarannya, lebih cepat dan masif. Sedangkan pada soil seedborne yang pada menyebar melalui benih ini, dia menginfeksi benih, lalu kemudian bersporulasi, lalu kemudian menginfeksi tanaman. Nah, yang soil-borne pathogen ini umumnya bersifat monosiklik. Yang airborne pathogen ini bersifat polisiklik. Nah, sementara yang seedborne pathogen itu bersifat mono atau polisiklik. Untuk siklus penyakit ini kita akan bahas di mata kuliah epidemiologi. Nah, kunci epidemiological parameternya adalah kalau soil-borne pathogennya adalah soil inoculum density dan dia bersifat persistent, ada di situ terus. Nah, kalau yang airborne pathogen ini bergantung pada model climate. Jadi dispersalnya melalui angin. Atau sedangkan yang melalui benih ini bergantung pada jumlah benih yang terinfeksi, apakah dia bersporulasi atau tidak pada tanaman yang terinfeksi. Nah, dari tipe-tipe ini kita juga bisa melihat cara pengelolaan penyakitnya. Kalau dia dari soil-borne pathogen bersumber penyakitnya, sumber patogennya, maka rotasi tanaman dan meningkatkan kualitas tanah itu cara yang baik untuk mencegah berkembangnya penyakit. Kalau dia airborne, maka kita bisa menggunakan pestisida atau kultivar tanaman yang sehat atau dengan peramalan penyakit. Kalau yang menyebar melalui benih, maka disinfektan benih, pestisida biasanya umum digunakan. Untuk lebih jelas tentang informasi ini, Anda bisa membaca jurnal yang ditulis oleh Thermos Suizen pada tahun 2016. Nah, sekarang kita masuk pada klasifikasi jamur. Ini tidak hanya pada jamur patogen, tetapi juga jamur yang umum berasosiasi dengan tumbuhan. Nah, kelompok yang pertama adalah fungal life organism. Jadi dia ini bukan jamur murni, dia menyerupai jamur. Kingdom yang pertama itu adalah protozoa. Filum yang ada di dalam protozoa ini adalah Myxomycota, ordonya Physaorales. Genus contohnya itu adalah Fuligo, Mucilago, Pisarum. Nah, Pisarum ini yang menyebabkan banyak kayak lendir warna kuning pada tanaman tingkat rendah.
Film selanjutnya itu adalah Plasmodiopora Ordonya adalah Plasmodioporales, genusnya adalah Plasmodiopora brassicae. Nah, ini yang banyak menyebabkan penyakit pada tanaman, pada kentang dan kubis-kubisan. Ini contoh yang warna kuning ini menyerupai lendir, ini adalah protozoa, genusnya adalah Pisarum. Nah, untuk fungal-like organism kedua ya dari kingdom Protozoa adalah dari filum Plasmodioporomycota, dari ordo Plasmodioporales, genusnya adalah misalnya Plasmodiopora. Spesies yang banyak merusak pada tanaman hortikultura misalnya Plasmodiopora brassicae. Ini contoh pada Crucifera, tanaman Crucifera yang rusak karena patogen ini. Nah, fungal-like organism pada kingdom kedua adalah Chromista atau Stramenopiles. Ini uniseluler dan multiseluler, berfilamen atau berkoloni, berfilamen dan berkoloni, kemudian fototrofik. Jadi beberapa pelengkap tubuhnya misalnya flagella tubulus dengan kloroplas di dalam retikulum endoplasma kasar atau keduanya. Filumnya adalah Oomycota, kelasnya Oomycetes, ordonya misalnya Saprolegniales, contoh genusnya adalah Apanomyces, yang menyebabkan busuk pada akar pis, misalnya pis, tanaman pis itu misalnya Apanomyces euteiches. Nah, ini adalah spesies yang banyak merusak tanaman pis. Pis itu kayak kita tidak punya ya di negara-negara Eropa Barat, itu ada, dia mirip apel tapi isinya itu berdaging kasar, ada berdaging serat, ada bijinya. Nanti Anda bisa googling untuk lihat. Yang kedua adalah ordo Peronosporales. Ini familinya misalnya Pithiaceae, genusnya adalah Pythium. Nah, genus ini paling banyak menyebabkan penyakit dumping off atau rebah kecambah pada tanaman, terutama pada tanaman sayuran. Beberapa spesies yang ada juga dalam genus ini misalnya adalah Phytophthora infestan, penyebab penyakit busuk pada kentang. Family kedua adalah Peronosporaceae, ini penyebab embun tepung, warna putih kayak tepung, atau disebut juga dengan downy mildew. Genusnya misalnya Planospora, Bremia, Pseudo Peronospora, Scleroptora, dan seterusnya. Nah, famili yang selanjutnya adalah Albuginaceae. Ini adalah penyebab karat putih. Misalnya genusnya adalah Albuginaceae candida. Ini penyebab karat putih pada tanaman Crucifera. Ini contohnya. Ini adalah Apanomyces euteiches. Ini penyebab busuk akar pada kacang polong. Ini busuk pada akarnya. Lalu kemudian ini contoh busuk akar karena Phytophthora capsicum pada tomat. Ini disebabkan oleh Phytophthora capsicum. Nah, kelompok kedua yaitu adalah true fungi atau jamur sejati. Kingdomnya adalah kingdom fungi, memproduksi miselium, kemudian dindingnya terdiri atas glukan dan kitin. Dia mengalami kekurangan kloroplas. Nah, filumnya misalnya adalah Chytridiomycota, ini memproduksi zoospor, kelasnya adalah Chytridiomycetes, genusnya adalah Olpidium. Misal spesiesnya adalah Olpidium brassicae. Ada juga genus yang lain adalah Syncytrium, misalnya Syncytrium endobioticum, ini penyebab potato wort. Film yang kedua adalah Zygomycota, kelasnya adalah Zygomycetes, ordonya Mucorales, genusnya misalnya Rhizopus species atau Choanepora. Ini Choanepora curcubitarum, ini adalah penyebab penyakit busuk basah.
Ordo yang lain adalah Glomales. Glomales ini bukan patogen, dia baik bagi tanaman, membantu tanaman menyerap nutrisi dan air. Dia bersimbiosis dengan akar. Genusnya itu adalah Glomus, Acaulospora, Gigaspora, Scutilospora. Belakangan berkembang banyak genus-genus baru pada Glomales ini. Dia masuk dalam kelompok Glomeromycota kelasnya. Nah, film selanjutnya adalah Ascomycota, kelasnya Archias commisetes, yang kemudian ordonya adalah Taprinales, genusnya adalah Taprina. Kemudian ada kelas kedua dari film Ascomycota adalah Saccharomyces. Ini genusnya adalah Galactomyces, ini penyebab citrus sour rot, jadi busuk pada jeruk. Saccharomyces cerevisiae ini yeast pada roti. Ini contoh jagung yang terserang karat oleh Physoderma maidis. Ini banyak butiran-butiran kecil berwarna coklat menyerupai karat. Ini adalah spora jamurnya. Nah, ini adalah Rhizopus soft-rot. Ini menyebabkan busuk basah pada berbagai tanaman yang menghasilkan buah. Kemudian ini adalah Glomeromycota. Ini di Arbuscular mycorrhiza. Ini berbagai tipe spora yang ada pada genus Arbuscular mycorrhiza ini. Nah, film yang selanjutnya masih dari Ascomycota adalah Filamentus ascomycetes. Ordonya adalah Erysipelas, genusnya adalah Bloomeria, Erysipe, Leveilula, Oidium. Nah, ini menyebabkan powdery mildew, yang Leveilula ini menyebabkan embun tepung pada tomat, kemudian juga menyebabkan embun tepung pada apel yang disebabkan oleh Podosphaera leucotrica. Film selanjutnya masih dari Ascomycota adalah film Ascomycota. Kelompok ketiga adalah Filamentus ascomycetes. Ini ada Pyrenomycetes, ordonya adalah Hippocreales, genusnya adalah Hippocrea. Hippocrea ini contohnya adalah Trichoderma dan Gliocladium. Dua jamur ini baik bagi tanaman karena selain berfungsi sebagai pelindung akar tanaman dari patogen, dia juga membantu tanaman untuk mengikat besi yang dimiliki oleh tanah rhizosfer yang dibutuhkan oleh patogen, lalu patogen kehilangan kemampuan untuk menghelat Fe3+. Nah, itu kelebihan dari Trichoderma dan Gliocladium ini jika dia bersimbiosis pada akar tanaman. Masih di film Ascomycota, Filamentus ascomycetes. Yang selanjutnya adalah ordo Microscales. Genusnya ini adalah Ceratocystis. Kemudian ini menyebabkan layu pada oak. Kemudian Ceratocystis fagesearum ini menyebabkan layu pada oak. Kemudian penyakit kanker stone pada beberapa buah dan pohon berkayu, ada termasuk potato, ini disebabkan oleh Ceratocystis fimbriata. Kemudian busuk pada nanas itu disebabkan oleh Ceratocystis paradoxa. Kemudian blue stain of catwood, jadi kayak berwarna biru pada pohon yang ditebang itu disebabkan oleh Ceranocystis coerulucens. Nah, ordo yang lain adalah Monosprascus. Ini misalnya untuk spesies Canonbalus, ini menyebabkan busuk akar pada cucurbits. Ini contoh dari tanaman yang terserang black rot sweet potato, jadi penyakit busuk pada ubi jalar. Masih di film yang sama, ordo selanjutnya adalah Pilascorales, genusnya adalah Glomerella. Ordo selanjutnya adalah Opiostomatales, ini genusnya adalah Opiostoma. Ordo selanjutnya adalah Diaportales, genusnya adalah Diaporte. Ada beberapa genusnya, misalnya
Geamanomyces, kemudian ada Cryphonectria, dan Leucostoma. Ini contoh penyebab yang disebabkan oleh Diaporte, penyakit pada penyakit melanosa. Jadi ada kayak kudis, biji-biji kecil, butiran-butiran kecil berwarna hitam. Film selanjutnya, masih di film itu maksud kami, yaitu ordo selanjutnya adalah Silariales. Ini genusnya adalah Hypoxylon, ada beberapa, dan Eutypa. Eutypa ini, misalnya Eutypa armeniaceae, ini penyebab penyakit kanker pada pohon berkayu keras. Untuk Filamenthus ascomycetes, bagian selanjutnya adalah Lacaloscomycetes. Ini ordonya adalah Dotidiales, genusnya adalah Mycosphaerella. Ini penyebab leaf spot, bintik-bintik. Nah, ini banyak ditemukan pada eukaliptus misalnya, pada tanaman mint, stroberi, dan pisang, daun pisang, biasa dikenal dengan Black Sigatoka. Ordo selanjutnya adalah Capnodiales, genusnya adalah Capnodium. Kemudian genus yang selanjutnya adalah Chochliobolus. Ada beberapa genus, yang paling umum kita dapat itu adalah Venturia. Ini anarmorf dari Polacea dan Spilosea. Nah, Venturia inequalis ini yang menyebabkan kudis pada apel. Yang bagian C adalah Discomycetes. Ini ordonya misalnya Rhytismales, genusnya adalah Hypoderma, Lapodermium, Rhodocline, dan Rhytisma. Kemudian ada ordo Helotiales, genusnya adalah Molinia, ini yang menyebabkan brown root atau busuk coklat pada stone fruits. Sclerotina ini yang menyebabkan mole, kayak berjamur di permukaan buah, kemudian busuk berair pada sayuran. Kemudian Pseudopeziza dan Diplocarpon. Nah, ini contoh dari tanaman cauliflower dan cabbage ini yang terserang Sclerotinia stem rot. Jadi dia busuk, coklat, dan busuk berwarna coklat. Yang selanjutnya adalah Deuteromycetes atau Mythosporic fungi, atau lebih dikenal dengan jamur tidak sempurna, imperfective fungi. Kenapa tidak sempurna? Karena dia membentuk aseksual spora yang disebut dengan conidia. Jadi sporanya ini bukan merupakan spora seksual. Nah, untuk Deuteromycetes ini ada beberapa genusnya. Misalnya yang anamorphic state itu ada Geotrichum, Penicillium, Aspergillus. Aspergillus ini paling banyak di mana-mana, di roti, di media, di nasi, di bahan makanan, paling banyak berwarna hitam, jamur berwarna hitam biasanya, kayak benang-benang halus berwarna hitam. Audium ini yang berwarna putih, dia mildew. Nah, Pilum Basidiomycota ini adalah mushroom fungi. Ini ordonya adalah Ustilaginales. Genusnya adalah Ustilago. Yang paling terkenal itu adalah Ustilagomyces, penyebab smooth atau gosong pada jagung. Jadi biasa lihat jagung warna hitam kayak meletus-meletus tapi masih basah ya. Yang juga Ustilagos. Yang genus yang kedua yaitu Urosistis sepulae misalnya, menyebabkan smooth pada bawang, terutama bawang merah besar, onion ya, dan bawang bombay. Kemudian ordo selanjutnya adalah Uridenales. Ini penyebab karat, misalnya Cronartium dan Pacospora. Nah, yang terkenal di genus Cronartium itu adalah Hemilia vastatrix. Ini penyebab karat pada kopi. Yang selanjutnya adalah Exobasidales. Ini genus yang misalnya yang terkenal di sini adalah Sclerotium capiforum. Ini penyebab busuk
putih. Jadi ada kayak salju, pada itu kumpulan micelia jamur berwarna putih kayak tepung pada bawang bombay. Filum selanjutnya masih filum yang sama di ordo selanjutnya adalah Aphiloporales. Nah, ini genus yang terkenal di sini misalnya adalah Ganoderma. Ini Ganoderma ini berada di ordo Aphiloporales. Genus yang lainnya adalah Atelia, Chondroscterum. Yang paling banyak kita lihat itu adalah Ganoderma, menyebabkan penyakit pada kelapa sawit. Ini tanda penyakitnya, ini gejalanya. Nah, bagaimana mekanisme jamur menginfeksi tanaman? Nah, jamur bisa menyerang dari bawah tanah, perakaran, kalau jamurnya adalah soil-borne pathogen atau jamurnya berasal dari tanah, bisa menyerang di atas permukaan tanah, mulai dari batang sampai di ujung titik tumbuh tanaman. Bisa menyebabkan layu, bisa menyebabkan kanker pada batang, bisa menyebabkan leaf spot, bisa menyebabkan busuk pada buah, bisa menyebabkan bintik-bintik atau spot, bisa menyebabkan hawar pada daun, bisa menyebabkan kerdil pada pucuk, atau mengalami gangguan karena kekurangan nutrisi tertentu. Ini adalah beberapa gambar gejala-gejala tanaman yang terserang penyakit oleh jamur. Nah, mekanismenya secara langsung jamur bisa menusuk sel tanaman dengan alat Haustoria atau Apresorium. Haustoria ini semacam jarum menyucuk ke dalam sel tanaman, lalu kemudian dari situ dia berkecambah, sporanya berkecambah, lalu setiap spora itu kemudian memperbanyak diri, lalu menyerang ke tanaman. Nah, spora yang berkecambah lalu kemudian berhasil menembus jaringan sel dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan intraseluler melalui alat penyucuknya itu, yaitu Haustoria. Itu tadi penetrasi melalui secara langsung, artinya si jamur punya kemampuan untuk melakukan penetrasi ke dalam sel tanaman. Bisa juga sel jamur itu melakukan menginfeksi tanaman secara tidak langsung, tetapi dia sudah menemukan bukaan alami. Kita kenal misalnya Hidatoda, Stomata, Lenticel. Itu adalah lubang-lubang alami yang bisa dijadikan jamur untuk masuk ke dalam sel tanaman. Nah, atau ketika tanaman mengalami luka, boleh karena gigitan serangga, karena alat pertanian, atau karena luka mekanis karena hal lain, maka jamur bisa masuk ke dalam sel tanaman melalui luka itu. Nah, berikut kita bahas contoh-contoh penyakit tanaman oleh jamur. Nah, kalau kita bicara penyakit, kita tidak bisa lepas dari istilah tanda dan gejala. Nah, tanda itu adalah sesuatu yang nampak sebagai bagian dari patogen itu sendiri pada tanaman yang terinfeksi jamur. Misalnya, ada hifa, ada tubuh buah, ada spora pada bagian tanaman yang terinfeksi. Pada contoh ini, kita melihat badan buah. Ini adalah badan buah Ganoderma atau disebut dengan Basidiocarp. Ini adalah bukti sebagai tanda bahwa patogen telah menyerang tanaman ini. Nah, sementara gejalanya adalah ini, layu, daun mengering, nekrosis. Ya, itu bedanya tanda dan gejala. Oke, kita masuk ke setiap jenis gejala. Gejala pertama adalah antraknosa. Dia itu lesi. Lesi itu kayak perubahan warna menjadi coklat karena luka yang bisa disebabkan karena nekrotik, lalu dia mencekung. Nah, lesi ini muncul pada buah, bunga, batang tanaman. Patogen umum yang menyerang ini adalah Colletotrichum species dan Pestolatiopsis species. Ini contoh pada stroberi, ini pada jeruk, ini pada cabai, dan ini pada apel. Semua jenis contoh ini adalah gejala penyakit antraknosa. Kanker, ini contoh penyakit kanker batang pada kakao. Penyebabnya adalah Phytophthora. Yang kedua, dumping off atau rebah kecambah, ini baik pada tanaman hortikultura. Misalnya, ini patogen penyebabnya umumnya adalah Rhizoctonia solani, Fusarium, atau Pythium. Itu penyebabnya.
kudis atau scab. Nah, ini kayak begini modelnya. Ini pada timun, ini pada apel, ini pada buah kentang. Penyebab kudis itu misalnya Venturinia enuqualis dan Venturinia pyrrhena. Busuk akar lunak dan kering. Ini busuk akar lunak disebabkan oleh Phytophthora, misalnya Phytophthora cinnamomum, dan Armillaria species. Ini busuk pada tanaman lainnya. Ini busuk kering, ini busuk basah. Hawar atau blight, ini kematian daun atau organ yang terjadi dengan cepat. Penyebabnya misalnya Monilinia fructola dan Monilinia laxa. Ini penyakit busuk pada ceri, busuk coklat pada ceri. Kemudian hawar pada tomat disebabkan oleh Alternaria tomatipilae. Kemudian Alternaria solani. Hawar pada kentang disebabkan oleh Phytophthora infestan. Kemudian yang menyebabkan kelaparan pada kasus kematian manusia di Irlandia yang banyak pada tahun 1845. Ini contoh hawar pada tomat, ini pada kentang, ini pada ceri. Penyakit pembuluh kayu atau dieback, ini biasanya mati pucuk, mati progresif pada bagian pucuknya. Ini dia, karena jaringan vaskularnya. Disebabkan oleh jamur, nama jamurnya adalah Ceratobasidium theobromai, ini untuk kasus kakao. Nama penyakitnya adalah vascular streak dieback. Layu atau wilts, ini adalah terganggunya jaringan angkut pada tanaman. Contohnya layu pisang yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum forma specialis cubans. Nah, tumor atau gall, misalnya leaf gall, ini daunnya ini membengkak. Itu disebabkan oleh Exobasidium camelliae. Kemudian ada pada plum, misalnya disebabkan oleh Apiosporina morbosa. Kemudian pada claptrut itu misalnya Plasmodiopora brassicae dan Plasmodiopora brassicae juga yang menyebabkan pada tanaman crucifera. Jelaga atau mildew, ini kadang kita lihat kayak tepung, baik berwarna coklat maupun putih di permukaan daun, terutama di mangga. Nah, ini contoh embun jelaga pada mangga. Nah, karat atau ras disebabkan oleh Familia vastatrix pada kopi misalnya. Ini karatnya, ini sel jamurnya. Gosong atau smut, tadi kita sudah bahas, ini disebabkan oleh Ostilagomyces. Nah, tugas Anda, buatlah kumpulan istilah-istilah dalam ilmu penyakit tumbuhan. Kemudian contohnya patogenesitas, itu ditulis dulu dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian dalam kurung bahasa Inggris, lalu dijelaskan definisinya, dikumpulkan minggu depan melalui email. Nah, sekian pertemuan kita untuk mata kuliah entomologi fitopatologi pada hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, dapat dibahas pada WhatsApp grup mata kuliah kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.